Pernah nggak sih guru udah bikin pembelajaran berbasis masalah, tapi siswanya tetap aja nggak semangat? Padahal PBL kan harusnya bikin siswa lebih aktif. Terus salahnya di mana? Kok bisa gitu? Tanpa desain yang tepat, PBL justru bisa membuat siswa kewalahan. Mereka jadi merasa bingung, frustasi, dan akhirnya malah kehilangan motivasi belajar. Maka dari itu, penting bagi guru untuk memahami landasan teorinya. PBL dibangun dari teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa siswa belajar paling baik ketika mereka mengalami. Jadi, bukan hanya menerima informasi. Artinya, PBL bukan sekadar memberi masalah, tapi juga mengatur pengalaman belajar yang membuat siswa membangun sendiri pemahaman secara bertahap. Langkah pertama yang bisa guru lakukan adalah dengan memilih masalah yang dekat dengan kehidupan siswa. Masalah yang relevan akan memicu rasa ingin tahu dan membuat siswa lebih antusias. Contohnya, jika guru memberikan tugas berupa analisis dampak kebijakan moneter Bank Sentral terhadap inflasi nasional. Nah, masalah ini terlalu abstrak dan jauh dari pengalaman siswa. Kalau dalam PBL, masalah harusnya kontekstual. Misalnya, harga jajanan di kantin naik. Menurut kalian, apa sih penyebabnya dan dampaknya bagi siswa? Ini baru betul, karena jika konteksnya familiar, proses berpikir kritis jadi terasa lebih masuk akal bagi mereka. Namun, jangan langsung melepas siswa begitu saja. Di tahap awal, berikan scaffolding atau bantuan terarah. Ini bisa berupa memberikan contoh sederhana pada murid, memberikan pertanyaan panduan, atau memberikan tahapan kerja. Dengan begitu, scaffolding membuat siswa merasa mampu, sehingga mereka tidak cepat menyerah. Konsep ini berkaitan langsung dengan Zone of Proximal Development, merupakan konsep dari Lev Vygotsky. Dengan bantuan yang tepat dan bertahap, siswa yang motivasinya rendah pun bisa bergerak naik ke tingkat kemampuan berikutnya. Mereka belajar merasa percaya diri dan keberanian mencoba mereka pun mulai tumbuh. Nah, setelah siswa memahami masalahnya, tempatkan mereka dalam kelompok kecil berisi 3-5 orang. Kolaborasi semacam ini membantu siswa untuk berdiskusi, saling menguatkan, dan menemukan solusi bersama. Dan di sini biasanya siswa yang pasif pun mulai ikut terlibat saat bekerja dalam kelompok kecil. Sampai pada yang terakhir, jangan lupa untuk sesi refleksi. Pada tahap ini, guru bisa menggunakan metode KWL, yaitu Know. Siswa memaparkan apa yang sudah mereka ketahui. What? Siswa diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan terkait materi yang sedang dipelajari. And Learn. Di sini, siswa menjelaskan kembali apa yang sudah mereka pelajari selama proses belajar berlangsung. Sehingga, sesi refleksi pun dapat membuat pembelajaran menjadi bermakna dan menjaga motivasi siswa agar tetap stabil. Pada PBL, peran guru bukan sekedar penyampai materi, melainkan seorang fasilitator yang membantu siswa menemukan arah, memberi stimulus, dan menyediakan dukungan saat dibutuhkan. Jadi, bukan sebagai pemberi jawaban ya. Kuncinya ada pada 4 hal utama. Pertama, masalah yang relevan, yaitu pembelajaran yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga selama belajar, mereka pun merasa terlibat dan peduli. Kedua, scaffolding. Ini berupa bantuan yang terarah dan tepat agar siswa tidak mudah menyerah dalam proses belajarnya. Yang ketiga, kolaborasi. Siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk berdiskusi, saling bertukar ide, dan belajar bersama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk evaluasi. Dengan melalui refleksi seperti metode KWL untuk mengetahui apa yang sudah dipahami, apa yang ingin dipelajari, dan apa yang telah dipelajari oleh siswa. Jangan lupa, di akhir disertai dengan umpan balik yang positif dari guru. Maka, dengan 4 hal ini, PBL tidak hanya mengasah kemampuan berpikir kritis, tetapi juga menjaga motivasi belajar siswa agar tetap terarah. Pada akhirnya, ketika PBL dirancang dengan strategi yang tepat, pembelajaran tidak hanya menjadi lebih aktif, tetapi dapat lebih menyenangkan dan memotivasi. Karena masalah yang relevan, dukungan yang tepat, dan proses belajar yang bermakna membuat siswa merasa mampu, terlibat, dan berani terus belajar. Baik,
bagi siswa yang bermotivasi tinggi maupun siswa dengan motivasi rendah yang perlu didorong. Saya Zikrina Khairunisa dengan NIM 2505182 dari kelas 1A. Mengapa saya mengangkat pembahasan ini? Karena berangkat dari sebuah pertanyaan yang muncul dalam diri saya, yakni bagaimana guru dapat merancang PBL tetapi tetap mempertahankan motivasi belajar siswa, terutama pada siswa yang memiliki motivasi rendah dalam belajar. Pertanyaan tersebut kemudian mengantarkan saya pada sebuah artikel di mana saya menemukan jawaban sekaligus pemahaman yang lebih mendalam. Melalui pembahasan ini, saya menyadari bahwa pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk cara berpikir, sikap, dan masa depan seseorang. Karena pada akhirnya, pendidikan yang baik dapat mengubah siapa saja, tetapi guru yang baik dapat mengubah segalanya. Terima kasih.